Bab 14. Sakit hati gadis CEO. Tiba saatnya Irene dan asisten Selena berangkat menuju ke mansion baru. Sebelum sampai di mansion, Irene dan asisten Selena mampir ke restoran untuk membeli beberapa makanan dan membungkusnya untuk diberikan kepada pelayan. Saat di depan blok, asisten Selena mengerutkan kening. Dia baru ngeh bahwa ini adalah perumahan elit kompleks tempat keluarga Mahesa. Karena penasaran, akhirnya asisten Selena bertanya, "Nona, apakah ini benar jalan ke mansion kita?" tanya asisten L. "Iya memang, kenapa?" tanya balik Irene. "Bukankah ini?" Asisten Selena tak melanjutkan ucapannya. "Ya, kau benar. Aku sengaja memilih di sini. Bermain sedikit dengan mereka tidak masalah. Toh mereka tidak tahu kalau aku yang beli mansion itu," jelas Irene. Asisten Selena mengangguk paham. "Mansion Nona di sebelah mana, Nona?" tanya asisten L. "Di depannya," singkat Irene. Asisten Selena sedikit terkejut. Dia kira mansionnya masih ada beberapa jarak dari rumahnya Mahesa, ternyata malah di depannya. "Kau tak perlu takut, El. Mereka berteman hanya pada orang kaya saja, jadi kita mancing mereka dengan umpan yang sesuai watak mereka," ucap Irene menyeringai. "Anda benar, Nona," ucap asisten L. Mobil sudah berhenti di halaman mansion Irene. Segera keluar lalu masuk ke dalam diikuti asisten L di belakangnya. Sampai di dalam mansion, Irene disambut beberapa pelayan baru. "Selamat datang, Nona," ucap serentak mereka. "Ya, terima kasih. Tolong bawakan makanan yang di bagasi mobil bawa ke dapur," ucap Irene. "Baik, Nona," ucap salah satu pelayan. Kemudian beberapa pelayan melakukan perintah Irene. Tak butuh waktu lama semua makanan sudah pada tempatnya. "Semua sudah selesai, Nona," ucap salah satu pelayan. "Oke, terima kasih. Sebelum kalian mulai bekerja, saya ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, dilarang keras memberitahu informasi apapun kepada orang bahwa saya pemilik rumah ini. Yang kedua, tidak ada yang boleh ada yang berselisih. Yang ketiga, harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak boleh ada pengkhianat," jelas Irene. "Untuk tempat tinggal kalian ada di belakang mansion ini, dan untuk penjaga aku mau ada 4 orang. 2 orang menjaga pagi hari, 2 orang menjaga di malam hari," imbuh Irene. "Baik, Nona," serentak mereka. "Jika ada yang ingin mundur silahkan, saya tidak memaksa," ucap Irene. "Tidak ada, Nona," serentak mereka. "Oke, cukup itu saja. Kalian boleh pergi, dan makanan yang kalian angkat tadi buat makan malam kalian," kata Irene. "Terima kasih, Nona." Pelayan pun pergi ke belakang untuk menyantap makanan mereka. "Asisten L, kau boleh pergi," ucap Irene. "Baik, Nona." Asisten L membukukan badan lalu pergi menuju ke kamar. Mata Irene menatap punggung asisten L, lalu menghembuskan nafas panjang. Huf. Irene beranjak dari duduknya, berjalan menaiki tangga, melangkah ke kamarnya. Sampai di dalam kamar ia merebahkan diri, matanya memandang langit-langit kamar. Entah apa yang ia pikirkan dan tanpa ia sadari ia pun terlelap dalam mimpinya. Sementara Anastasia atau dipanggil Tasya, merasa sangat kesal, malu, marah bercampur menjadi satu. Rasa benci terhadap Irene semakin besar. Ia dari dulu merasa iri terhadap Irene, hidup disayang kedua orang tuanya. Minta apapun pasti terpenuhi, sedangkan ia tak tahu siapa ayah kandungnya. Ibunya sendiri, Divana, acuh tak acuh terhadap Tasya, suka berbelanja, jarang di rumah. Dirinya selalu diajarkan ibunya untuk memanfaatkan kekayaan laki-laki. Awalnya Tasya menolak, tapi lama-kelamaan ia merasa kecanduan. Hingga akhirnya ia mengikuti jejak ibunya hingga saat ini. Hingga suatu saat ibunya merasa kurang puas dengan apa yang ia punya.
Ja mengajak Tasya untuk menjerat lelaki yang cukup berpengaruh, lelaki yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Jika ada aib keluarga sebelum menyebar luas, maka orang yang mempunyai aib akan tak dianggap keluarga lagi. Siapa lagi kalau bukan Tuan Atama Mahesa? Maka dari itu Nyonya Diva memanfaatkan keadaan itu untuk menjebak Tuan dengan cara berpura-pura tidur satu ranjang. Awalnya Tuan Mahesa menolak, tapi Nyonya Diva mengancam menyebarkan aib itu karena Ja ada foto saat itu, dan mengatakan pada publik kalau ia ditiduri secara paksa oleh Tuan Mahesa. Karena merasa terpojok, Tuan Mahesa mengiyakan permintaan Ibu Diva. Kalaupun dia menolak, bukan hanya malu yang ditanggung tapi juga tak mendapatkan uang apapun. Hingga akhirnya ia bersedia menjadikan Nyonya Diva menjadi Nyonya Mahesa, dengan syarat pernikahan secara sembunyi, karena tak mau istri, anak, keluarga dan orang lain tahu. Tapi tanpa sepengetahuan Tuan Mahesa, Nyonya Diva selalu mendatangi Nyonya Sherin, ibu kandung Irene, mengatakan apa yang diperbuat suaminya. Tentu saja Nyonya Sherin syok mendengarnya, ia tak bisa buat apa-apa. Setiap hari Nyonya Sherin mendapat ancaman tak bisa berbagi pada orang lain, hanya memendam sendiri. Hingga akhirnya Nyonya Sherin stres, sering sakit-sakitan dan meninggalkan putrinya sendirian bersama dua wanita tamak, Nyonya Diva dan Anastasia. Bab 15. Pagi hari sinar matahari menembus celah-celah korden membangunkan wanita cantik yang sedang terlelap dalam mimpinya. Seakan tahu apa yang dimaksud, Irene bangun dari tidurnya, duduk di pinggir ranjang merenggangkan otot-ototnya lalu bangun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. 1 jam kemudian Irene sudah selesai dengan penampilannya lalu turun menuju meja makan. Para pelayan yang melihat Irene pun berbisik. "Konon Irene penampilan seperti itu ya, beda dari biasanya," bisik pelayan. "Iya bener, itu kan baju yang dijual di toko kecil, masa Nona Irene pakai baju itu? Secara orang kaya kan beli baju pasti yang mahal," bisik pelayan. Tiba-tiba datang asisten L. "Ekem jangan suka urusin urusan orang lain, kembali bekerja," ucap asisten L dengan nada dingin. "Maaf asisten L, kami tak bermaksud," ucap kedua pelayan. "Lain kali jangan ulangi lagi," ucap asisten L. "Baik asisten L, kami berjanji," janji kedua pelayan. Asisten L berdehem dan mengangkat tangannya ke udara mengisyaratkan agar mereka kembali bekerja. Mereka pun membungkukkan badan lalu pergi. "Pagi Nona," sapa asisten L saat sudah ada di depan Irene. "Pagi asisten L, duduk makanlah bersamaku," ucap Irene. "Baik Nona, terima kasih," ucap asisten E. Mereka menyantap sarapan dengan tenang, tak ada obrolan sama sekali, hanya dentingan sendok dan piring yang menemani keheningan. Selesai sarapan, Irene dan asisten L berangkat bekerja. Mereka berangkat bersama tapi cuma sampai halte bus, karena Irene yang meminta. "Antarkan aku sampai halte saja," ucap Irene. "Tapi Miss," ragu asisten L. "Sudah kau tenang saja, aku bisa jaga diri," ucap Irene meyakinkan asisten L. "Baiklah Miss," ucap asisten L. Sampai mereka di halte, Irene turun dari mobilnya. Sebelum menutup pintu, asisten L bertanya kembali. "Apa Anda yakin Miss berangkat ke kantor naik bus?" tanya asisten L. "Ya aku bisa jaga diri, sekalian menjiwai peranku. Toh juga naik bus enak-enak saja," santai Irene. "Baiklah Miss, hati-hati di jalan, saya pergi duluan," ucap asisten L. Sebelum jalan, asisten L mengklakson mobilnya baru pergi. Irene duduk di kursi tunggu. Tak lama bus datang, Irene segera naik ke dalam bus. Serasa tak ada lagi orang, sopir pun melajukan busnya, mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Bus yang ditumpangi Irene tiba di kantor.
Tanpa menunggu lama Irene turun dan segera masuk ke dalam berjalan menuju ruang OG. Di sana ia diberi tugas membersihkan lantai 15 bersama temannya bernama Angga dan Niken. Bagi Irene menjadi OG adalah hal yang mudah. Dulu sebelum ia menjadi CEO ia pernah menjadi OG, pernah juga menjadi pelayan kafe. Berkat kerja kerasnya selama ini ia sudah menjadi sukses. "Hai anak baru ya," sapa Angga pada Irene. "Oh hai iya, mohon bantuannya ya," ucap Irene. "Iya oke siap, kenalkan namaku Angga, namamu siapa?" tanya Angga. "Namaku Cika, senang bertemu denganmu," ucap Irene tersenyum. Sedangkan Niken raut wajahnya terlihat kesal, karena tak suka pada Irene yang menurutnya sok akrab sok cantik. "Oh dan ini kenalkan namanya Niken," ucap Angga sambil menyenggol lengan Niken. "Halo Irene," menyodorkan tangannya ke Niken. Niken dengan terpaksa menerima uluran tangan Irene. Beberapa detik kemudian Niken melepaskan tangannya. "Niken, cuek Niken. Jangan masukkan ke hati, dia memang orangnya begitu. Kalau sudah kenal pasti tahu orangnya baik," ucap Angga merasa tak enak. "Iya gak apa-apa, kita bagi tugas aja gimana," kata Irene. "Oke aku ngepel lantai, Niken bersihkan kaca, kamu bersihin debu saja," ucap Angga. "Oke," singkat Irene. Lalu mereka bertiga memulai tugasnya masing-masing. Di tengah melakukan tugas Irene selalu ditawarkan bantuan oleh Angga. Irene menolak bantuan Angga karena Irene tahu kalau Niken menyukai Angga. Niken tak suka jika Angga perhatian pada Irene. Sering kali Irene melirik Niken selalu berdecak kesal, tapi Irene pura-pura tak tahu. Tiba saatnya jam kantor telah selesai, semua orang bersiap untuk pulang, begitupun Irene sekarang sedang berganti baju. Selesai berganti baju Irene segera pulang. Sudah 10 menit Irene menunggu bus di halte, tiba-tiba ada motor berhenti di depannya. "Irene," panggil Angga. "Ada apa?" tanya Irene. "Lagi nunggu bus ya," ucap Angga. Irene hanya mengangguk. "Gimana kalau aku antar pulang?" tawar Angga. "Gak usah deh Ga, kebetulan aku mau ke suatu tempat dulu sebelum pulang," tolak halus Irene. "Gak apa-apa, aku anterin sekalian," ucap Angga tersenyum. "Gak usah deh, aku bisa sendiri," kata Irene. "Bener ini gak mau," ucap Angga meyakinkan. Sebelum Irene menjawab bus sudah datang ke tempat Irene, dan Irene pun pamit untuk menaiki bus. Itu busnya udah datang, aku naik dulu ya bye," ucap Irene langsung menaiki bus tanpa menunggu jawaban Angga. "Selamat, untung busnya sudah datang," batin Irene. "Oke bye, sampai jumpa," gumam Angga tersenyum sambil memandangi bus yang ditumpangi Irene. Setelah bus tak terlihat, Angga segera melajukan motornya untuk pulang. Pada saat mereka berbincang, mereka tidak tahu bahwa ada orang yang sedang memperhatikan dengan wajah penuh amarah. Orang tua itu pun pergi dengan perasaan kesal. "Sial, awas saja kau," batin orang itu.